dari pembukaan sampai sekarang ini sudah memakan waktu 1,5 jam. Belum khotbahnya lagi, belum lagi pembaruan pemberkatan air baptis, belum lagi pembaruan janji baptis, belum lagi Eucharistia ini akan makin panjang. Tapi tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Saya hanya kasihan, saya punya adik-adik yang ganteng dan cantik-cantik ini, mereka panasan karena tidak mendapatkan, mereka kasihan dengan saya lalu kemudian mereka tidak menghidupkan. Kalau saya mau bertanya tadi saya bertanya kepada Bapak Ibu di Kantor Makmur, pada umat yang ada di sana. Kalau semisal ada orang yang berbaik hati memberikan hadiah kepada Anda sekalian, misalnya memberikan hadiah uang 500.000. Kalimat apa yang keluar pertama kali? Berapa kali akan mengucapkan terima kasih? Berkali-kali. Saya mau bertanya kepada saya punya gadis dan pemuda-pemuda ini. Kalau gitu ya, gitu kan? Kita mengucapkan terima kasih. Dan mungkin kalau itu diberikan kepada kita sekalian yang hadir pada malam hari ini, kita juga akan mengatakan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau orang bertanya, mengapa harus mengucapkan terima kasih lebih dari sekali? Bisa berkali-kali. Terima kasih. Mari Pak, baik sekali. Saya membutuhkan ini. Mengapa kita harus mengucapkan banyak terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih? Kenapa? Ina, kenapa kita harus mengucapkan terima kasih sebenarnya? Kenapa? Rasa senang. Oh, senang. Senang karena diberikan. Oh, senang. Ama, bagaimana? Kenapa terima kasih berkali-kali kepada orang yang berbaik kepada orang? Karena mungkin saya tidak bisa membalas hanya ucapan terima kasih. Hanya bisa mengucapkan terima kasih. Jawaban bagus. Pantaslah kalau orang berbaik hati kepada kita, memberikan perhatian sedemikian istimewa kepada kita, kita harus bilang terima kasih. Matur nuwun. Mau lihat juga bujur melala. Thank you, Evan Gawang. Merci beaucoup. Gracias. Gitu kan? Apa Nias? Ya, sama gere. Ya, sama gere. Nias. Kita bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mau lihat? Karena orang itu baik. Kalau orang memberikan kepada Anda sekali pemberian istimewa yang khas itu, dan Anda dan saya juga kemudian mengatakan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita mengucapkan berkali-kali terima kasih kepada orang yang baik ini. Mari
pada kesempatan ini saya mengajak Anda semua, kurang-kurangnya selama pekan suci ini di paroki Selinca, saya meminta hal yang sama juga saya bilang di Selinca, tempat lain saya bilang yang sama. Saya minta pada Anda sekalian, mulai sekarang ini kita membiasakan, membudayakan budaya yang disebut budaya apa? Terima kasih. Terima kasih matur nuwun. Coba mari kita lihat mengapa kita mesti berterima kasih. Apa alasannya kita harus berterima kasih? Entah kepada orang yang baik atau kepada yang lain. Pertama ya, bisa bayangkan saya punya adik-adik itu yang di depan itu, kalau tidak ada kipas angin karena dihidupkan, tadi mereka mandi keringat. Bayangkan kalau tidak punya angin, apa yang terjadi? Kalau tidak punya angin, bayangkan kalau tidak punya matahari. Bayangkan kalau tidak punya bulan. Dan bayangkan kalau tidak punya oksigen. Ada yang kena COVID kemarin? Bapak Ibu yang sini ada? Untung tidak mati. Untung masih hidup. Dan ketika saya juga kena itu, juga untung tidak tewas. Dan saya megap-megap juga itu. Rasa no. Itu oksigen. Dan itu diberikan secara cuma-cuma. Gratis. Tuhan tidak pernah bilang, minta dong. Bayar aku sudah beri kepada anak, masa anda tidak bayar? Tidak. Tuhan tak pernah bilang bayar, dan dia memberikan secara gratis kepada siapapun, termasuk pada mereka yang disebut pencoleng, termasuk pada mereka yang disebut perampok, termasuk pada mereka yang suci dan diberikan secara berapa oleh Tuhan yang Maha Baik. Baik kan Tuhan kita? Itu baru ya, belum lagi makanan minum. Coba bayangkan kalau Tuhan sulap semua padi itu jadi batu, wah makan apa? Makan batu, ya kan? Nggak bisa makan timbul, nggak bisa makan ojek, nggak bisa makan gaplek. Tapi Tuhan begitu baik menyediakan banyak hal itu untuk kita sekalian, ya kan? Coba lihat, itu bangun tidur, mestinya apa? Kalau baru bangun tidur, bilang apa? Atur nuwun Gusti, dipun paringi apa? Paringi salah, paringi kesan, tidak diberikan kesehatan, diberikan kehidupan. Atur nuwun. Terima kasih. Bukan banyak kemudian bilang hadiah untuk kita puasa dan adopsi. Ya, main itu bagaimana? Tahu bang kali kopi marah sama istrinya sama suaminya. Yang istrinya pagi sudah teriak, nyuruh kalasan. Pagi-pagi sudah lewat turun piring sama. Aku bisa ngomong. Ya kan? Pagi kalau masih bisa bernapas kita bilang apa? Mulai hari ini budayakan, biasakan terima kasih. Ini penting karena kita kadang-kadang
Karena sering sudah saking biasanya, ya biasanya itu kan urusan pria memberikan sesuatu pada kita. Biasa itu. Kenapa saat terima kasih? Tapi pada orang yang karena baiknya hanya sesaat dan kita bilang, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Tidak apa mesti hanya sesaat. Ini yang hari-hari yang berkali-kali selalu menyertai kita dan kita lupa. Kenapa? Biasa. Kita terima air hujan, kita terima angin, kita terima sudah biasa. Air hujan itu akan berkah. Kita dulu agak pasti sudah di sini juga ya. Dan ketika hujan, saya bilang waktu itu tahun 84. Terima kasih. Kalau bisa dengan air hujan, kadar asamnya terlalu tinggi, sehingga air orang nggak iso, lengket kabeh, nggak iso, lengket kabeh. Di sini juga. Wes rasana, wes lengket kabeh. Karena tidak ya, ada paman, syukurlah, luar biasa. Terima kasih. Coba bayangkan berapa waktu yang baru bikin buka berasa. Menderita ya. Bahkan di bor di jalur 20 sampai 125 meter ke dalam masih asam. Karena itu orang menantikan air hujan, orang menantikan rahmat yang sedemikian besar yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Jangankan mandi, minum aja. Karena ketika kita menanam sesuatu yang kepepet seperti ini baru, oh ya, matur nuwun Gusti. Sampai dalam itu nopor, nggak sampai dalam. Itu kan? Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu sekali lagi saya minta mulai sekarang ini, mulai di masa pasca ini dan seterusnya, budayakan. Kalau Anda bilang terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada suami, terima kasih kepada istri, terima kasih kepada anak-anakmu, terima kasih kepada lingkungan sosial, Anda semua mendapatkan berkat. Perhatikan di wajah Anda sekalian itu memancarkan yang namanya apa? Cahaya, apa yang disebut corona, kebahagiaan. Tapi yang percaya mulai besok atau malam ini pulang dia pada istrinya, nah, melihat tidak. Bahkan mulai malam ini coba panggil istrinya atau panggil suaminya, panggil anaknya, sini mak, saya mau duduk berdua untuk kamu. Terima kasih ya, kamu berjasa. Selama ini kadang-kadang saya sia-siakan. Oh, ada bunga-bunga untuk bohong. Ya, kita buat ada bunga-bunga. Kan begitu. Ya. Tambah umurnya. Coba? Umurnya tambah. Ya, umurnya tambah. Nama Nom. Nama Nom. Bagus kan? Itu saya bilang pasti dari pihak kedua. Kita bilang dari ada matahari, ada angin, hujan, dan juga matahari yang sekarang coba kita lihat dalam tubuh kita. Siapa di antara bapak di sini yang sudah pernah operasi? Ada ya? Atau angkat tangan, oke? Oke. Aku lima. Itu anaknya langsung angkat tangan. Oke. Nah, saya juga bilang operasi apa? Nggak usah. Itu tidak penting juga. Dan pokoknya sudah pernah operasi. Kita bayangkan ketika kita mau ke meja operasi, apa yang ada di pikiran kita? Ya, dan kita hanya pikir
sebentar lagi saya sudah menyatu dengan Abu di sana. Menyatu dengan Abu di situ. Jangan tahu. Nah, saya mau bilang kepada Anda semua malam hari ini, kalau saya tidak operasi setahun yang lalu, saya tidak akan ketemu di sini. Saya sudah jadi Abu, sudah tewas. Saya punya pendidikan udara yang besar itu, nyempit. Dan saya mau muncul. Iya, karena kebiasaan oksigen ke atas, saya tidak bisa jalan. Dan Bapak Ibu tahu, ini pas tiga ini sih, hanya di urat besar ini, tiga ini. Itu pun diminta kepada rumah sakit jantung Jakarta itu, harapan kita sakit dan 2 di Malaysia. Dan ada banyak orang Palembang yang baik, orang sini juga yang baik, ya, baik-baik dan bilang, Romo pergi ke sana, tapi mati, ke sana Romo, jangan namanya second opinion, pergi ke sana. Dan pergi ke sana, karena itu saya masih hidup, masih bisa bertahan setahun ini. Besok tidak tahu. Tapi Bapak Ibu tahu, untuk pasang 3 ring ini akan menghabiskan uang berapa? Wajib cuci. Kalau saya tidak Romo, tewas. Nah mungkin dari mana dapat uang 500 juta masa? Mana ada orang yang berbaik hati? Ingat tak boleh orang. Kau bukan enten. Karena saya Romo atau saya Romo tapi di Romo yang mau dan emak. Lalu disuruh ke sana. Nah itu. Maka kalau punya anak, ya enggak. Jadi Romo itu, jadi suster jadi Romo, jadi suster. Tapi katanya jadi Romo enak, jadi suster enak. Kenapa yang jadi Romo sedikit? Yang mesti alami sama saya. Ini jadi Romo enak. Tapi sudah ada berapa Romo dari sini? Berapa? 1 ya? Jadi 2 dari wilayah sekitar itu. Saya berdoa mudah-mudahan 15. Amin. Amin. Kalau saya tidak tahu, tidak jadi Romo, mau mati. Itu karena saya Romo ditahan ke Romo. Jadi Romo anaknya kalau tidak anaknya itu gede. Itu punya. Jadi Romo itu saya punya anak. Bapak Ibu dan Saudara, penting untuk kita mengucapkan terima kasih dengan cara kita hanya bisa tidak ada kata yang paling pas untuk mengatakan pada Tuhan, pada sesama, pada alam ciptaan, pada siapapun dengan kata terima kasih. Hanya terima kasih yang bisa. Karena ketika kita menyadari keberadaan kita seperti apa, kita tidak ada arti. Kita tidak punya apa-apa. Termasuk bukan salah isi malam hari. Ingatkan, tadi di bacaan pertama, Tuhan menciptakan segalanya baik adanya. Jadi diberikan secara cuma-cuma kepada Anda semua. Diberikan secara cuma-cuma kepada saya, kepada kita. Nah, seperti yang masih ada bacaan lagi, kami baca semuanya. Besok segera pulang. Masih ada lagi bacaan di mana pembuangan ke
ke Mesir atau Babylon dan seterusnya. Dibuang di sana. Setelah itu baru dibawa keluar dan seterusnya. Dan sampai pada titik tadi yang kita dengarkan bahwa Yesus itu adalah Paskah, putra kebangkitan, putra kehidupan. Kita masih bisa merayakan Paskah pada saat ini, pasti besok di antara kita salah satu, salah dua, atau salah semua akan berdiri dulu. Tidak tahu siapa yang bisa membuka. Bisa jadi yang mau mulai dulu ini nanti besok pagi apa ibu dengar, ya ampun si keriting ini sudah hebat, ya ampun. Ya maaf, kita yang hidupnya harus mati, nggak mungkin. Namun kita mau hidup selama. Jadi karena itu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, dimana kita masih bisa diberi nafas kehidupan, masih bisa hidup sampai sekarang ini, masih bisa merayakan Paskah pada waktu sekarang ini. Kita mesti besok sudah pasti, lusa apalagi kita tidak pernah tahu. Karena itu kita hanya bisa berpasrah dan berterima kasih kepada Dia yang selalu memberikan berkatnya yang luar biasa bagi kita sekalian. Ini masih peristiwa kiri di diri masih Yesus ini masih di dalam kuburan ini, masih yang tadi masih mati, belum bangkit, masih di dalam kuburan. Ini sedang siap-siap mau berlari. Nanti dalam malam ada berlari. Besok Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit untuk menyelamatkan kita sekalian. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mohon kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa agar rahmat-Nya menaungi bejana ini. Semoga semua orang yang dilahirkan kembali dari air ini menjadi putra putri Bapa bersama Kristus.